Assalamualaikum, selamat malam Pak Arjito dan teman-teman. Di sini saya dan teman-teman akan memaparkan hasil dari tugas 6 yaitu integral fraksional. Lembar kegiatan 6 integral fraksional. Problem yang diselesaikan untuk reaksi A tambah 2B menghasilkan C tambah D. Tentukan 1. Waktu paruh terhadap B jika dalam keadaan awal mol B sama dengan mol A, order terhadap A 0 dan B adalah 1. 2. Waktu paruh terhadap B jika dalam keadaan awal mol B sama dengan mol A, order terhadap A 1 dan B 1. 3. Waktu paruh terhadap B jika dalam keadaan awal mol B sama dengan 2 kali mol A, order terhadap A 1 dan B 1. 4. Waktu paruh terhadap B jika dalam keadaan awal mol B sama dengan mol A, order terhadap A 2 dan B 0. 5. Waktu paruh terhadap B jika dalam keadaan awal mol B sama dengan 2 kali mol A, order terhadap A2 dan B 0. 6. Waktu paruh terhadap B jika dalam keadaan awal mol B sama dengan mol A, order terhadap A2 dan B 1. Saya serahkan kepada teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 1, yaitu waktu paruh terhadap B jika dalam keadaan awal mol B sama dengan mol A, dan orde terhadap A 0 dan B adalah 1. Yang pertama, kita menentukan konsentrasi reaksi. A plus 2B menjadi C dan D. Mol mula-mula kita misalkan 1 mol. 1 mol konsentrasi A, dan karena mol awal B sama dengan mol A, sehingga mol B juga 1. Dan pada reaksi, mol A berkurang X dan mol B berkurang 2X karena koefisien B adalah 2. Dan C bertambah 1 X dan D juga bertambah 1 X. Sehingga konsentrasi akhir A adalah 1 min X dan konsentrasi akhir B 1 min 2X. Dan C didapatkan X mol dan D juga X mol. Kemudian pada persamaan laju reaksi, kita tahu R sama dengan min dA per dt. Kita menggunakan yang konsentrasi A, persamaan A. Kemudian R sama dengan Ka pangkat M kali B pangkat N. M dan N adalah orde reaksi. Orde terhadap A adalah 0 dan orde terhadap B adalah 1. Maka R sama dengan Ka pangkat 0 K kali konsentrasi A pangkat 0 kali B pangkat 1. Konsentrasi B pangkat 1. Sehingga menjadi, karena konsentrasi A pangkat 0 sama dengan 1, maka tidak perlu ditulis. Persamaannya menjadi R sama dengan K kali konsentrasi B. Kemudian kita tentukan persamaan penyelesaiannya. Kita menggunakan A, persamaan A, biar lebih mudah. Sehingga min dA per dt sama dengan K kali konsentrasi B. Kedua ruas dibagi dengan konsentrasi B dan dikali dengan dt. Sehingga persamaan menjadi min dA per konsentrasi B sama dengan K kali dt. Kemudian kita masukkan konsentrasi masing-masing, konsentrasi A dan konsentrasi B dalam persamaan. Kemudian karena D1 min X ini dapat diubah menjadi dx. Kemudian kita integralkan
Untuk dx, x-nya kita samakan dengan penyebutnya, sehingga D 1 min 2x. Dan kita kalikan dengan seperturunannya. Seperturunan dari x, yaitu min 1/2. Sehingga persamaannya menjadi 1 min 1/2 kali integral D1 min 2x per 1 min 2x sama dengan K integral dt. Sehingga menjadi min 1/2 ln 1 min 2x sama dengan KT plus C. Kemudian kita cari nilai C-nya. Kita dapat mencarinya dengan perumpamaan jika T sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Maka min 1/2 ln 1 min 2x sama dengan KT plus C. Kita substitusi menjadi min 1/2 ln 1 min 0 sama dengan K kali 0 plus C. Sehingga kita dapatkan C sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan nilai C ke dalam persamaan. Sehingga didapatkan min 1/2 ln 1 min 2x sama dengan KT. Kita telah memperoleh persamaan ini. Kemudian kita tentukan waktu paruh terhadap B-nya. Diketahui konsentrasi awal A sama dengan konsentrasi awal B, maka konsentrasi A sama dengan konsentrasi B 1 mol sama dengan 1 mol. Jika T setengah sama dengan setengah konsentrasi B sama dengan setengah mol, yang merupakan konsentrasi akhir. Karena setengah B ini menjadi setengah mol karena waktu paruh di paruh. Kemudian setelah kita temukan konsentrasi air, kita tentukan X. Kita lihat dari konsentrasi air. Setelah diketahui konsentrasi akhir yaitu 1 min 2x sama dengan setengah. Kemudian kita dapatkan X sama dengan 1/4. Kemudian nilai X disubstitusi ke persamaan, sehingga KT setengah sama dengan min setengah ln 1 min 2 dikali X-nya dimasukkan jadi 1/4, berarti min setengah 1 min setengah adalah setengah, berarti KT 1/2 sama dengan min setengah ln 1/2. Sehingga T setengah sama dengan 1 kali ln setengah min 1 ln setengah per K kali 2. Sehingga telah didapatkan waktu paruh terhadap B adalah min ln setengah per K kali 2. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Oke, baik. Saya akan menjelaskan untuk penyelesaian nomor 2. Perkenalkan, nama saya Allegra Fitra dengan NIM 4311421068. Yang pertama yaitu adanya proses reaksi yang harus diselesaikan, yaitu A plus 2B menghasilkan C min D. C plus D maksudnya, di mana ada mula-mula, reaksi, dan setimbang. Pada mula-mula, A itu menghasilkan 1 mol, 2B itu juga 1 mol, kemudian untuk produk C dan D ini tidak memiliki mol. Kemudian untuk reaksi terdapat X, untuk A 2B 2X, C dan D sama-sama X. Dan untuk setimbang, untuk A yaitu 1 min X dikarenakan untuk yang
A dan A plus 2B itu dikurang dan untuk produk itu ditambah. Sehingga menghasilkan kesetimbangan 1 min X dan 1 min 2X, kemudian C dan D-nya X dan X. Nah, diketahui kan mol B itu sama dengan mol A. Orde A sama dengan 1 dan orde B sama dengan 1. Yang ditanya adalah waktu paruh penuh terhadap B. Untuk step pertama, itu R sama dengan min setengah dikali DB per DT sama dengan K. Ini laju reaksinya, K sama konstanta sama dengan A, ordenya 1, dan dikali B orde 1. Terus min setengah dikali DB per laju reaksi A dan B ini dipindahkan menjadi seperti ini, dan yang DT itu dipindahkan ke atas. Kemudian min setengah itu D dikali 1 min 2X, yaitu B-nya tadi yang setimbang ini dimasukin ke ke B-nya yang ini. Jadi D sama dengan 1 min 2X per bawahnya juga mengikuti sama dengan KDT. Kemudian sama dengan DX per 1 min X dikali 1 min 2X. Kenapa bisa DX? Karena turunan dari 1 min 2X itu kan min 2. Sehingga min 2 dikali sama min setengah menghasilkan 1. Sehingga 1 di sini tidak ditulis, sehingga hanya DX per 1 min X, 1 min 2X sama dengan KDT. Kemudian karena bawahnya ini penyebutnya ini tidak sama, maka dilakukan pemisalan, di mana alfa dan juga beta pemisalannya. Alfa integral dx per 1 min x plus beta integral dx per 1 min 2x sama dengan k integral dt. Nah, di sini kenapa bisa ada min dan juga ada min setengah, yaitu penurunan dari penyebut masing-masing, yaitu 1 min x turunannya min 1, kemudian b-nya itu betanya 1 min 2x, turunannya itu adalah min setengah. Oke, ke step kedua, yaitu 1 per 1 min X dikali 1 min 2X sama dengan alpha plus alpha per 1 min X ditambah beta per 1 min 2X. Sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, untuk penyebut yang di sebelah ruas kiri, yaitu 1 min X sama 1 min 2X, dan juga di sebelah kanan 1 min X dan 1 min 2X, itu bisa kita coret atau kita bisa anggap habis. Sehingga hanya menyisakan 1 sama dengan alfa dikali min 2 di alfa min 2 alfa X ditambah beta min BX, didapat dari perkalian pelangi atau perkalian antara alfa ke 1 min 2X dan beta ke 1 min X. Kemudian didapatkan alfa plus beta sama dengan 1 dan X min 2 alfa X min BX sama dengan 0. Ini dikarenakan sebenarnya di ruas kiri itu di depannya angka 1 itu ada 0x plus 1. Sehingga kalau yang X itu akan menghasilkan 0 dan untuk yang tidak ada X akan menghasilkan 1. Nah, sehingga didapatkan persamaan eliminasi yaitu seperti ini dan didapatkan alfa itu sama dengan min 1 dan beta sama dengan 2. Untuk step yang ketiga yaitu persamaan yang tadi didapatkan di step pertama itu dimasukkan alfa dan beta yang diperoleh dari step yang kedua, sehingga diperoleh persamaan ln 1 min X dikurang ln 1 min 2X sama dengan KT plus C. Nah, untuk step yang kelima yaitu mencari nilai C, di mana T-nya itu atau waktu yang diperlukan itu 0 dan X-nya itu juga 0. Karena kan belum bereaksi sehingga belum dihasilkan X. Nah, untuk ln 1 min 0 ini tinggal dimasukkan saja dari persamaan ke step ketiga tadi. Ya, terus habis itu didapat C sama dengan 0. Sehingga untuk ln 1 min X dikurang ln 1 min 2X sama dengan KT plus 0. Jadi KT-nya itu bisa juga menurut persamaan ln itu bisa dijadikan seperti ini, ln 1 min X per 1 min 2X. Nah, untuk step yang ke-6 ini kita mencari waktu penuh dari si B. Waktu paruh maksudnya dari si B ini. Jadi kan B sama dengan 1 tadi untuk molnya kan. Nah, setengah dari B sama dengan setengah. Kenapa bisa setengah? Jadi waktu paruh itu kan setengah. Jadi setengah dikali setengah dikurang 1 gitu. Jadi hasilnya harus setengah juga. Jadi setengah B sama dengan setengah. Nah, untuk waktu paruh setengah sama dengan setengah. Nah, ini dimasukkan untuk yang B tadi. Kan dihasilkan waktu kesetimbangan 1 min 2X. Nah, ini sama dengan setengah, sehingga menjadi X itu 1/4. Nah, untuk yang kedua itu KT-nya.
Nah, untuk KT ini sama dengan ln 1 min X per 1 min 2X didapat dari step yang keempat atau step yang kelima ini. Belum saya ganti, harusnya ini ke step keempat. Ini dan ini step kelima. Terus untuk KT setengah sama dengan ln 1 min 1/4, yaitu X-nya dimasukkan, hasil X ini dimasukkan ke dalam persamaan ln 1 min X per 1 min 2X. Sehingga didapatkan KT setengah sama dengan ln 3 min ln 2. Kenapa bisa segini? Tadi kan ln 3/2 itu kan sama kayak persamaan di step keempat, bahwa ln itu tuh bisa dijadiin pengurangan atau bisa dijadiin pembagian seperti ini. Karena ini pembagian, kita bisa dipecahkan menjadi pengurangan, yaitu ln 3 min ln 2. Sehingga waktu paruh untuk persamaan yang kedua ini, yaitu ln 3 dikurang ln 2 dibagi sama K. Seperti itu. Untuk soal yang selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu saya sendiri nama Siti Rodia dengan NIM 4311421063. Pertama-tama ada reaksi A plus 2B menghasilkan produk C plus D, di mana mula-mulanya A yaitu 1 mol dan 2B sama dengan 2, dengan C dan D belum ada. Kemudian reaksinya A menghasilkan X, 2B yaitu 2X, dan C dan D sama-sama X. Sehingga sisanya yaitu 1 min X dan 2B sama dengan 2 min 2X. Dan C plus D sama dengan X dan X. Nah, untuk 2 min 2X karena kok bisa jadi 1 min X karena disederhanakan. Kalau nggak disederhanakan nanti kalau mau cari yang beta plus, mau cari alfa sama betanya nggak ketemu. Nah, diketahui mol B sama dengan 2 kali mol A. Terus orde A sama dengan 1 dan orde B sama dengan 1. Dan ditanya waktu separuh terhadap B. Langkah 1 yaitu R sama dengan min D dikali reaksi beta per dt sama dengan K kali reaksi A pangkat 1 kali B pangkat 1. Sama dengan min D kali B per A pangkat 1 plus B pangkat 1 sama dengan K dt. Sama dengan min D, reaksi B-nya dimasukkan yaitu 1 min X per reaksi A sama B-nya juga dimasukkan 1 min X pangkat 1 dikali 1 min X pangkat 1 sama dengan K dt. Sehingga min integral D sekali 1 min X per 1 min X kuadrat sama dengan K integral dt. Sehingga diperoleh 1 per 1 min X sama dengan KT plus C. Ya, selanjutnya langkah 2, mencari nilai C dengan nilai T sama dengan 0 dan nilai X sama dengan 0. Ya, nilai T sama nilai X itu dimasukkan ke persamaan yang di bawah ini. 1 per 1 min X sama dengan KT plus C. Nah, nilainya X sama T-nya itu diganti 0. Jadi 1 per 1 min 0 sama dengan 1 kali 0 plus C. Sehingga didapat nilai C sama dengan 1. Sehingga diperoleh persamaan 1 per 1 min X sama dengan KT plus 1. Langkah selanjutnya yaitu 3, menentukan waktu paruh terhadap B. Nah, mula-mula reaksi B kan 2 mol. Nah, jadi waktu separuhnya itu setengah dikali B sama dengan setengah dikali 2 mol sama dengan 1. Nah, itu sama dengan T sama dengan setengah sama dengan 1. Dimasukkan ke reaksi awal yaitu 1 min X sama dengan 1. Disubstitusikan yaitu 1 min 1 sama dengan X dan didapat nilai X sama dengan 0. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan berikut yaitu 1 per 1 min X sama dengan KT plus 1. X-nya diganti 0 jadi 1 per 1 min 0 sama dengan KT setengah plus 1. 1 per 1 min 0 didapat 0, kemudian
KT sama dengan 1 per KT sama dengan setengah, dan didapat nilai T sama dengan setengah, sehingga didapat nilai waktu paruh terhadap B sama dengan 0. Nah, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk nomor 4 atas nama Renaskamlase, terdapat reaksi A plus 2B menghasilkan C plus D. Pada mula-mula hanya terdapat 1 mol pada A dan 1 mol pada B, sementara pada C dan D belum terbentuk sama sekali. Dan pada reaksi terdapat sejumlah X pada A yang bereaksi berkurang, dan pada B terdapat 2 X yang berkurang membentuk masing-masing X pada C dan D. Sehingga pada keadaan setimbang didapatkan sisa dari A itu 1 dikurang X, dan sisa dari B 1 kurang 2X, sementara pada C dan D terbentuk masing-masing X. Diketahui juga orde A sama dengan 2 dan orde B sama dengan 2. Dan ditanya waktu paruh terhadap B. Maka diketahui langkah 1, yaitu R atau laju sama dengan min setengah. Min setengah didapatkan karena koefisien dari B, yaitu 2. Maka 1 per koefisien dikali turunan B terhadap T sama dengan K A pangkat 2. 2 didapatkan dari orde A, dan B pangkat 0 karena orde B sama dengan 0. Kemudian mengubah bentuk menjadi turunan B terhadap A kuadrat pangkat B pangkat 0 sama dengan 2 KDT, dan memasukkan nilai dari tiap spesi A dan B. Untuk B pangkat 0 sama dengan 1 sehingga tidak ditulis, maka menjadi min D 1 min 2X per 1 min X kuadrat sama dengan 2 KDT, sama dengan DX per 1 min X kuadrat sama dengan KDT. Mengapa bisa menjadi DX? Karena turunan dari 1 kurang 2X sama dengan min 2, sehingga 2 untuk diruaskan dan diruas kiri dapat saling menghabiskan. Kemudian mengintegralkan kedua persamaan sehingga didapatkan 1 per 1 kurang X sama dengan KT ditambah C. Kemudian menentukan nilai C. Untuk menentukan nilai C, menghitung di mana T sama dengan 0 dan X sama dengan 0 atau saat di mana reaksi belum berjalan. Maka dimasukkan nilai T sama dengan 0 dan X sama dengan 0 dan didapatkan hasil C sama dengan 1. Kemudian langkah ketiga itu menentukan waktu paruh terhadap B. Diketahui B memiliki 1 mol sehingga waktu paruh sehingga untuk setengah dari B sama dengan setengah mol. Dapat diketahui pada akhir reaksi terdapat 1 dikurang X mol dan hasilnya 1 per 2 mol, sehingga didapatkan nilai X sama dengan setengah mol. Kemudian mensubstitusikan nilai X dalam persamaan 1 per 1 kurang X sama dengan KT tambah 1, sehingga didapatkan untuk nilai T setengah sama dengan 1 per K. Sehingga didapatkan nilai waktu paruh terhadap B sama dengan 1 per K. Sekian, terima kasih. Untuk soal selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Nomor 5 dengan saya sendiri, yaitu Nabila Febria Putriswondo dengan yang 431, 142, 1073. Waktu paruh terhadap B jika dalam keadaan awal mol B sama dengan 2 kali mol A, mol terhadap A2 dan B 0. Dengan persamaan A tambah 2B menghasilkan C plus D dengan mula-mula 1 mol, 2 mol, dengan C tidak ada, D tidak ada. Kemudian reaksinya X, 2X, X, dan X. Terus setimbangnya yang A itu jadi 1 per X, yang 2B jadi 2 min 2X, dengan C
X dx. Kemudian diketahui mol B sama dengan 2 kali mol A, orde A sama dengan 2, orde B sama dengan 0. Yang ditanyakan yaitu waktu paruh terhadap B. Penyelesaian ke-1 dengan R sama dengan min 1B, D kali B per DT sama dengan K, orde K, A pangkat 2, B pangkat 0. A pangkat 2 itu diketahui dari orde A sendiri 2 dan orde B itu sendiri 0. Kemudian sama dengan min 1 per 2 D kali B per A pangkat 2 B pangkat 0 sama dengan K dikali D dikali T. Kemudian sama dengan min D dikali B per A pangkat 2 B pangkat 0 sama dengan 2 kali DT. Kemudian min D masukkan hasil ini 2 min 2X dalam B menjadi D dikali 2 min 2X per 1 min X pangkat 2 sama dengan 2 KDT. Kemudian dibagi menjadi 2 dx per 1 min X pangkat 2 sama dengan KDT. Kemudian dijadikan integral menjadi integral 2 dx per 1 min X pangkat 2 sama dengan K integral DT. Sehingga 2 per 1 min X sama dengan KT plus C. Langkah 2 menentukan nilai dengan C sama dengan T sama dengan 0, X sama dengan 0, sehingga didapatkan nilai C, memasukkan nilai 0 dalam T dan ke X, yaitu sehingga didapatkan nilai C sama dengan 2, sehingga diperoleh 2 per 1 min 0 sama dengan KT plus 2, sehingga langkah 3 menentukan paruh waktu terhadap B sama dengan 2 mol, 1 per 2B sama dengan 1 per 2 dikali 2, B sama dengan 1, T 1,5 sama dengan 1, kemudian 2 min 2X sama dengan 1, 2 min 1 sama dengan 2X, 1 sama dengan 2X, 1 per 2 sama dengan X. Hasilnya, kemudian substitusikan nilai X dalam persamaan, yaitu 2 per 1 min X sama dengan KT tambah 2, sehingga 2 min 1 per 2 sama dengan KT tambah 2, 2 per 1 min 1 per 2 sama dengan KT 1 per 2 tambah 2, 2 per 0,5 atau 1,2 dikurang 2 sama dengan KT 1 per 2, 4 min 2 sama dengan KT 1 per 2, 2 sama dengan KT 1 per 2, sehingga diperoleh nilai waktu terhadap B adalah 2 per K. Sekian, terima kasih dari kelompok kami mengenai tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.